Tak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara 1000 stadion. Mulai dari pusat kota hingga ke pelosok daerah, pasti selalu ada setidaknya satu stadion dengan kualitas yang berbeda-beda. GBK, Jakabaring, hingga Batakan merupakan segelintir stadion berkualitas tinggi yang dimiliki negara ini. Berbeda dengan deretan stadion ini yang tak terawat, hancur, hingga ditinggalkan banyak orang. Nah, berikut 7 stadion yang dulunya megah kini berubah drastis menjadi sarang makhluk tak kasat mata. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Stadion Palaran. Dibuka pada tahun 2008, Stadion Palaran merupakan stadion utama di PON ke-17. Stadion yang terletak di Kecamatan Palaran, Samarinda ini juga digunakan sebagai markas klub putra Samarinda di Liga Super Indonesia 2014. Sayangnya, setelah itu stadion yang dibangun dengan dana sekitar 800 miliar ini secara perlahan mulai ditinggalkan. Tempatnya yang berada jauh dari pusat kota membuat klub setempat khususnya Putra Samarinda memilih memakai stadion Segiri. Kini, kemegahan Stadion Palaran tinggal cerita. Rumputnya sudah tak terlihat, lintasan atletik juga mulai memudar. Bahkan, bangku-bangkunya juga dipenuhi dengan rerumputan. 2. Stadion Barombong. Terletak di Sulawesi Selatan, stadion ini sebenarnya dibangun pertama kali pada tahun 2011 dan digadang-gadang akan menjadi home base tim PSM Makassar. Stadion ini juga terletak di tepi pantai dan memiliki potensi besar dalam hal pariwisata. Namun, pembangunannya tak sesuai dengan harapan. Tahun 2017, 2 tribun selatan stadion roboh akibat angin kencang. Hingga pada tahun 2019, pembangunan dihentikan karena adanya masalah lahan tempat berdirinya stadion ini. Hingga sekarang, Stadion Barombong mangkrak dan tak tahu kapan akan dilanjutkan. 3. Stadion Watu Belah. Diproyeksikan untuk menggelar PON pada tahun 2016 di Cirebon. Pembangunan Stadion Watu Belah yang dimulai pada 2012 justru berhenti pada tahun 2013. Alasannya klasik, karena anggaran yang kurang memadai. Padahal, stadion ini kabarnya sudah menelan biaya sebesar 228,4 miliar rupiah. Akibatnya, stadion ini tak terurus. Beberapa fasilitas seperti pagar pembatas dan kunci pengaman pintu menjadi rusak karena termakan usia. Lapangannya ditumbuhi dengan rumput setinggi 1,5 meter hingga sekeliling stadion yang seolah menjadi pemandangan biasa di stadion ini. 4. Stadion Kasim Tagok. Meskipun tak terlalu besar, tapi Stadion Kasim Tagok merupakan stadion kebanggaan masyarakat Aceh Singkil, baik untuk menyelenggarakan acara-acara besar atau sekedar tempat berlatih sepak bola bagi anak-anak muda di Kabupaten Aceh Singkil. Namun seiring berjalannya waktu, stadion ini seolah kehilangan magnetnya. Mirisnya lagi, stadion ini juga tak terawat. Rumput lapangan yang tumbuh tak beraturan, cat tribun yang mulai mengusam, plafon stadion yang hancur, hingga semak belukar di sekitaran area stadion yang makin menambah kesan angker bagi stadion satu ini. 5. Stadion Gelora Ambang. Pernah menjadi markas klub Persibom Bolmong, kondisi Stadion Gelora Ambang yang terletak di Kota Mabagu, Sulawesi Utara ini sungguh memprihatinkan. Dari beberapa foto yang tersebar di jagat maya, beberapa bagian di stadion ini mengalami kerusakan. Seperti sebagian atap tribun yang sudah tidak terlihat, bangunan halaman depan stadion yang terkesan kusam, hingga adanya lumpur dan rumput-rumput, serta pecahan botol di bagian depan tribun stadion ini. Walaupun demikian, pada tahun 2021, pihak pemerintah setempat akan menganggarkan renovasi stadion ini pada tahun 2022. Tapi, belum diketahui apakah program tersebut sudah terlaksana atau belum. 6. Stadion Matong Angin.
dengan tujuan merenovasi total Stadion Mato Angin yang dianggap kurang layak untuk klub sebesar PSM Makassar. 21 Oktober 2020 lalu, stadion ini dirobohkan pada saat Nurdin Abdullah masih menjabat sebagai Gubernur Sulsel. Singkatnya, sampai 2 tahun berjalan, pembangunan stadion belum juga dilakukan. Alasannya, karena gagal tender dalam 2 kali lelang yang telah dilakukan. Padahal stadion ini merupakan stadion utama PSM Makassar dalam beberapa tahun belakangan. Dan kini, tim Juku Eja malah harus bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare karena renovasi yang tak kunjung terrealisasi. 7. Stadion Kanjuruhan. 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan menjadi saksi bisu meninggalnya 135 nyawa Aremania karena berhimpit-himpitan hingga terinjak saat hendak keluar dari stadion demi menghindari kepulan gas air mata yang dilepaskan di tengah-tengah Stadion Kanjuruhan. Setelah beberapa bulan berlalu, Stadion Kanjuruhan begitu semrawut dan sudah tak dipakai sama sekali. Bahkan menurut penuturan warga sekitar, mereka kerap mendengar rintihan minta tolong di sekitar stadion pada malam hari. Namun menurut kabar yang ada, stadion ini akan dihancurkan secara total dan diganti dengan stadion baru dengan kualitas yang lebih bagus. Sungguh realita yang memalukan. Dengan anggaran yang tak sedikit jumlahnya, seharusnya pemerintah dan masyarakat lebih bisa merawat dan menjaga stadion tersebut agar bisa terus dipakai dan setidaknya pembangunan stadion-stadion tersebut tidak terkesan sia-sia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.